Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Akan diadakan pertemuan kaum pria Vibrant Men's Ministry atau VMM pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Kelas pemuridan pola hidup dalam kerajaan Allah atau dasar kekristenan DK angkatan ke-45 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Kelas pemuridan pola hidup berjemaat atau HB angkatan ke-44 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan. Melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi, shalom. Mari kita lagi memuji Tuhan sebab Dia Allah yang perkasa, Tuhan Raja di atas segala raja. Haleluya. Yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawat aku, kebangkitan pagi terjadi. Datanglah dan berkata, Tuhan tak berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan.
Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara dinyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati menyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkebutuhannya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkebutuhan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkebutuhan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Tuhan agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku senang jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan ku rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku.
Jemaat Tuhan dipersilakan untuk kembali. Sebab kami mau tetap setia Tuhan, melayani-Mu seumur hidup kami Bapa. Wanita mau rapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagi. Sekali lagi Bapak Ibu nyanyikan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Sebab kami mau tetap setia melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu nyanyikan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji. sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia Untuk melayani-Mu. tetap setia
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di ibadah hari ini. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita di hadapan Tuhan. Dan di minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana kita menggunakan dan mengembangkan setiap bakat dan talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada tiap-tiap kita. Di dalam Matius pasal 25 ayat 21, firman Tuhan katakan, "Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia di dalam perkara kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab di dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Lewat firman Tuhan ini, kita bisa sama-sama melihat bahwa Tuhan menuntut pertanggungjawaban atas setiap bakat atau talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada tiap-tiap kita. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara-saudari, Tony Melendez merupakan seorang misionaris yang memainkan alat musik dengan menggunakan kakinya. Ia dilahirkan tanpa tangan karena semasa di dalam kandungan, ibunya mengkonsumsi obat anti-mual thalidomide selama masa hamilnya. Tony Melendez kemudian dibawa ke Los Angeles dari Nicaragua untuk dipasangkan tangan palsu. Tapi itu tidak berlangsung lama Bapak Ibu Saudara-saudari, ia hanya menggunakannya sampai ia berumur 10 tahun. Bulan September tahun 1987 merupakan momen yang tidak terlupakan bagi Tony Melendez, yaitu ketika dia berjumpa dengan Paulus Yohanes II di Los Angeles. Ketika ia bertemu dengan Paulus Yohanes II di Los Angeles, ia menampilkan sebuah lagu yang ia tulis yang berjudul Never Be The Same. Lagu ini menggambarkan momen-momen yang mengubah kehidupannya dan menjadikannya seorang pemain musik gitar, seorang gitaris yang menarik perhatian negerinya. Lagu ini menceritakan tentang bagaimana seorang laki-laki yang menghabiskan hidupnya di atas ketidaksempurnaannya. Dan sejak pertemuannya dengan Paulus Yohanes II, Tony Melendez kemudian berkeliling dunia dan menjadi berkat bagi banyak orang, membawa pengharapan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara-saudari, Tony Melendez ini adalah seorang misionaris yang telah mewartakan pengharapan bagi banyak orang lewat permainan musiknya, lewat bakat yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya, meskipun sebenarnya dia memiliki keterbatasan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau saja Tony Melendez dengan segala keterbatasannya, ia bisa mempertanggungjawabkan bakatnya di hadapan Tuhan dengan bermain musik, menggunakan kakinya, dan mewartakan pengharapan bagi banyak orang. Bagaimana dengan kita? Alasan apa yang kita anggap tepat untuk tidak mengembangkan bakat atau talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada kita? Seperti firman Tuhan katakan di dalam Roma 14 ayat 12, firman Tuhan katakan, "Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah." Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, tiap-tiap orang akan memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan. Tuhan akan memperhitungkan bagaimana kita menggunakan dan mengembangkan talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Sudahkah kita menggunakannya dan mengembangkannya untuk pekerjaan Tuhan? Karena tidak ada satu orang pun yang akan luput dari pertanggungan jawab di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan sama-sama melihat beberapa prinsip di dalam menggunakan dan mengembangkan talenta atau bakat yang sudah Tuhan percayakan kepada tiap-tiap kita. Yang pertama, bakat atau talenta adalah karunia dari Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17, "Setiap pemberian yang baik dan yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran." Bapak Ibu Saudara-saudari, artinya bahwa bakat atau talenta itu adalah pemberian Tuhan. Talenta itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada tiap-tiap kita. Dan Tuhan secara adil memberikan talenta itu kepada setiap orang percaya sesuai dengan kehendaknya. Semua orang mendapat bagian, paling kecil 1 talenta. Tuhan memberikannya kepada tiap-tiap kita sesuai dengan kehendak bebasnya. Karena itu,
baiklah setiap kita yang menerima bakat atau talenta itu menerimanya dengan bersyukur dan tidak harus membanding-bandingkannya dengan milik orang lain, supaya tidak menimbulkan iri hati, kedengkian, ataupun perselisihan saling memusuhi satu dengan yang lainnya karena perbedaan yang kita miliki. Prinsip penting yang kedua, yaitu setiap orang memiliki bakat atau talenta. Setiap orang paling kurang memiliki satu talenta. Sebagaimana di poin yang pertama tadi, bakat atau talenta adalah karunia dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan berbagai macam karunia kepada manusia. Ada karunia yang bersifat alami. Itu yang kita kenal dengan istilah memiliki bakat secara alami, bakat bernyanyi, bakat bermain musik, bakat menari, bakat memimpin, dan lain sebagainya. Ada pula karunia yang sifatnya adikodrati atau supranatural. Karunia ini adalah karunia yang Tuhan berikan untuk memampukan seseorang melakukan hal-hal yang melampaui kemampuan manusianya. Ada karunia yang sifatnya pewahyuan, ada kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, dan juga termasuk karunia membedakan roh. Ada juga karunia yang sifatnya kuasa, yaitu karunia iman, kesembuhan, dan juga melakukan mujizat. Ada juga karunia yang sifatnya pengucapan, yaitu nubuatan, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Singkat kata Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan mempercayakan berbagai karunia kepada tiap-tiap orang, baik itu karunia yang sifatnya bakat secara alami maupun karunia yang sifatnya secara adikodrati, supranatural. Dengan kata lain, tidak ada satupun di dunia ini manusia yang tidak memiliki bakat atau tidak memiliki talenta. Paling kurang pasti memiliki satu talenta. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara-saudari, seringkali justru bakat atau talenta itu kemudian tidak dikembangkan. Beberapa alasan mengapa kemudian bakat atau talenta itu menjadi tidak berkembang. Yang pertama, tidak mengenali talenta yang Tuhan berikan, sehingga tidak tahu apa yang harus dikembangkan dan juga bagaimana harus mengembangkannya. Yang kedua, malas untuk mengembangkannya. Dan kemudian tidak ingin keluar dari zona nyaman. Seringkali ada perasaan takut di dalam mengembangkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, diperlukan keberanian untuk mengambil resiko dan juga perlu untuk membayar harga untuk mengembangkan setiap bakat atau talenta yang sudah Tuhan percayakan. Setiap orang memiliki bakat atau talenta. Tuhan sudah mengaruniakannya kepada tiap-tiap kita. Tanggung jawab kita adalah bagaimana menggunakannya dan juga mengembangkannya dengan baik, dengan maksud untuk pekerjaan Tuhan. Prinsip yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, tujuan pemberian bakat atau talenta itu dengan maksud untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Seperti yang diungkapkan oleh Matthew Henry mengatakan, apa yang kita terima dari Dia adalah untuk digunakan di dalam pekerjaannya dan bagi kepentingan Kristus, bukan bagi kepentingan kita masing-masing. Hak-hak istimewa kita dimaksudkan untuk memampukan kita bekerja. Kita adalah pengurus dari anugerah Tuhan. Apa yang diungkapkan oleh Matthew Henry itu sejalan dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di dalam Roma 11 ayat 36. Firman Tuhan katakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap pemberian yang sudah Tuhan percayakan kepada kita lewat bakat atau talenta itu tidak hanya semata-mata untuk kepentingan kita masing-masing, tetapi bagaimana bakat atau talenta itu kita gunakan untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Prinsip yang keempat, Tuhan menginginkan pertanggungjawaban. Di dalam Matius 25 ayat 14 sampai ke 30, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta. Di dalam perumpamaan tersebut digambarkan bagaimana seorang tuan mempercayakan talenta dengan jumlah yang berbeda-beda kepada 3 orang hambanya. Sang tuan menghendaki agar talenta tersebut dikembangkan dan kemudian dipertanggungjawabkan. Hal ini pun dikerjakan dan dikelola tanpa harus diperhatikan oleh sang tuan. Namun saat hari pertanggungjawaban itu tiba Bapak Ibu Saudara-saudari, hanya 2 orang hamba yang mengerjakannya, yang mempertanggungjawabkannya di hadapan sang tuan. Sedangkan yang seorang lagi tidak mengelolanya, tidak mengembangkannya. Kedua orang hamba tersebut, karena apa yang sudah mereka lakukan, kesetiaan dan tanggung jawab mereka memperoleh pujian dari sang tuan. Sedangkan hamba yang tidak mengelola dan mengembangkan apa yang tuannya sudah percayakan, tidak mendapatkan pujian, namun mendapatkan hukuman.
Talenta yang sama juga dipercayakan oleh Tuhan kepada tiap-tiap kita. Bisa jadi hal itu kemampuan, bakat, harta, waktu, jabatan, atau karunia rohani yang lainnya. Namun seperti hamba-hamba itu, kita pun diminta untuk mengembangkan dan menggunakan talenta itu dengan baik, dengan setia dan taat untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, William Barclay mengatakan, men are not equal in talent, but men can be equal in effort. Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, memang talenta setiap kita tidak sama, tetapi Tuhan meminta kita untuk mengusahakannya. Berapapun yang Tuhan berikan kepada kita, berapapun yang Tuhan percayakan kepada tiap-tiap kita, sudahkah kita melakukannya? Sudahkah kita menggunakannya dan mengembangkannya dengan maksud untuk pekerjaan Tuhan? Sehingga pada akhirnya Tuhan kita akan berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Seperti yang dituliskan di dalam Matius pasal 25 ayat 21. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada satu tokoh yang sangat berhasil di dalam menggunakan dan mengembangkan talenta atau bakat yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya. Dan lewat hidupnya telah menjadi berkat bagi dunia kekristenan sampai berabad-abad. Setiap kita yang pernah membaca Alkitab dalam bahasa Inggris tentu pernah membaca Alkitab dalam versi King James Version. Alkitab ini juga menjadi acuan atau referensi untuk menerjemahkan Alkitab dalam berbagai bahasa di seluruh dunia. Alkitab ini diterjemahkan dari bahasa aslinya oleh Raja James dari Inggris. Dia adalah seorang raja yang sangat cerdas dan menguasai berbagai bahasa, antara lain bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani, dan juga bahasa Latin. Dengan kemampuan bahasanya, dengan bakat dan talenta yang ia miliki, ia menerjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya ke dalam bahasa Inggris, sehingga semua orang bisa memahaminya. Pada tahun 1611, Raja James selesai membuat karyanya ini, yaitu menerjemahkan Alkitab di dalam versi bahasa Inggris. Lalu kemudian dicetak secara resmi di Kerajaan Inggris Raya dan dapat diterima oleh semua aliran, termasuk aliran Katolik, Protestan maupun Anglikan. Tetapi tahukah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahwa di balik kecerdasannya itu, sebenarnya Raja James juga mempunyai kelemahan yang sangat memalukan sebagai seorang raja. Ia berbicara gagap dan seringkali mengeluarkan air liur, kalau dalam bahasa Jawa disebut ngeces. Jadi bila sedang mengadakan sidang bersama para menteri dan pembesar kerajaan, pasti ada saja orang yang akan menertawakannya meskipun itu secara diam-diam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, baik Tony Melendez maupun James, keduanya memiliki kekurangannya masing-masing. Namun kekurangan itu tidak menghalangi mereka untuk menggunakan dan juga mengembangkan bakat atau talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Mereka berhasil menggunakan dan mengembangkan bakat talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka, yaitu dengan menggunakannya dan mengembangkannya di dalam pekerjaan Tuhan dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Hal yang sama tentunya yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan tiap-tiap kita, yaitu menggunakan dan mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita dengan maksud untuk pekerjaan Tuhan dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Apa yang hari-hari ini Tuhan sudah percayakan kepada kita? Apakah itu bakat bernyanyi? Apakah itu bakat bermain musik? Bakat menari? Bakat berbicara? Bakat memimpin? Apakah kita mau menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan? Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap bakat dan talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada tiap-tiap kami. Itu sebabnya Tuhan, biar apapun yang sudah Tuhan percayakan itu, bakat talenta yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami, pimpin kami Tuhan supaya kami menggunakannya dan juga mengembangkannya untuk pekerjaan Tuhan dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Biar hikmat Tuhan yang memenuhi kehidupan kami dan Roh Kudus Tuhan yang senantiasa menuntun kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Mengasihimu, mengiringmu
pernah ku sesali. Mengiring Yesus sepanjang hidupku. lewati lembah air mata, Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap senyum melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Dibuka tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Dibuka tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Dibuka tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita arahkan hati kita dan kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memperlengkapi engkau dengan segala hal yang baik untuk melakukan pekerjaannya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menyertai engkau dari sekarang sampai untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.